Joe Sons memegang dadanya yang terasa sakit erat-erat. Sepertinya ia mengalami serangan jantung. Pria berusia 55 tahun dari California itu awalnya baik-baik saja dan sedang mengendarai mobil Volkswagen-nya di Plumas National Forest untuk memeriksa apakah kondisi cuaca bagus untuk jalan-jalan ia dan keluarganya esok hari. Namun saat ia sedang keluar memeriksa masalah pada ban mobilnya, tiba-tiba muncul rasa sakit yang luar biasa di dadanya. Pada malam tanggal 24 Februari 1978 itu, Joe terjebak di mobilnya sendiri dan ia berada bermil-mil jauhnya dari pemukiman terdekat. Setelah rasa sakit yang ia rasakan mereda, ia pun duduk di dalam mobilnya memikirkan apa langkah selanjutnya yang sebaiknya ia lakukan. Saat itulah ia melihat dua pasang lampu kendaraan, salah satunya milik sebuah mobil pick-up. Berharap bisa mendapatkan pertolongan, ia pun keluar dari kendaraan dan mulai berteriak minta tolong. Ia kemudian mengaku melihat sekelompok pria, seorang wanita, dan seorang bayi. Namun mereka mengabaikan permintaan tolong Joe. Beberapa jam kemudian, Joe yang kembali duduk di dalam mobilnya melihat cahaya yang menurutnya berasal dari senter. Melihat ini, ia pun keluar dari mobilnya dan berteriak minta tolong. Sayangnya, lagi-lagi tidak ada respon yang didapat Joe. Setelah berjam-jam terjebak di mobilnya, Joe merasa cukup kuat untuk berjalan kaki menuju sebuah penginapan yang berjarak sekitar 13 km dari mobilnya. Dalam perjalanan, ia melewati sebuah mobil Mercury Montego keluaran 1969, tetapi kendaraan itu kosong. Mobil itu mungkin milik orang-orang yang ia lihat sebelumnya, pikir Joe. Joe mungkin tidak menganggap penting penemuan tersebut. Namun, polisi kemudian menyadari bahwa misteri terbesar di situ bukanlah bagaimana cara Joe dapat berjalan mencari bantuan tidak lama setelah terkena serangan jantung, tetapi kemungkinan besar Joe adalah orang terakhir yang melihat Ted Weir, Gary Mathias, Jack Madruga, Jack White, dan Bill Sterling dalam keadaan hidup. 5 pria yang sampai saat ini kasusnya belum sepenuhnya terpecahkan. Kelima pria ini semuanya memiliki disabilitas intelektual atau gangguan kejiwaan dalam tingkatan yang berbeda-beda. Semuanya tinggal bersama keluarga yang mengawasi mereka dengan ketat. Kondisi ini yang membuat mereka dikenal dengan sebutan The Boys, meskipun usia mereka berkisar antara 24 hingga 32 tahun. Walau polisi tidak mengetahui bagaimana hari mereka berakhir malam itu, mereka memiliki gambaran cukup jelas bagaimana hari kelima pria itu dimulai. Madruga, pemilik mobil Mercury yang ditemukan Joe, adalah pengemudi yang membawa keempat temannya ke pertandingan basket di California State University. Kelima pria ini adalah penggemar berat basket, jadi sampai sini belum ada hal yang aneh. Mathias, salah satu anggota kelompok tersebut adalah mantan tentara yang diberhentikan dari dinas militer karena masalah kejiwaan. Dia menderita skizofrenia dan memiliki obat yang harus diminum olehnya secara berkala, tetapi malam itu dia tidak membawanya. Jadi, setidaknya karena Mathias, tidak ada alasan bagi mereka berlima untuk tidak pulang tepat waktu. Terlebih Mathias dikenal cukup disiplin dalam mengonsumsi obat tersebut. Pertandingan berakhir sekitar pukul 10 malam. Dalam perjalanan pulang, mereka sempat mampir ke toko swalayan untuk membeli makanan dan minuman ringan seperti kue hostess, soda, dan coklat batangan. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Namun, alih-alih berkendara ke selatan menuju rumah mereka yang berjarak sekitar 80 km dari situ, mereka malah berkendara ke arah timur. Tempat Joe menemukan mobil Mercury mereka berjarak sekitar 113 km ke arah timur dari tempat mereka menonton pertandingan basket. Pada dini hari tanggal 25 Februari, Joe akhirnya berhasil mencapai penginapan dan mendapatkan perawatan medis. Dia tidak bercerita kalau dia menemukan sebuah mobil Mercury di dekat tempat mobilnya mogok, hingga koran mulai memberitakan hilangnya 5 pria tersebut. Pada tanggal 28 Februari, polisi menemukan mobil Mercury itu di tempat yang sama di mana Joe terakhir melihatnya. Setelah menggeledah mobil itu, ditemukan bekas makanan ringan yang telah dikonsumsi. Namun, tidak ditemukan kunci mobil tersebut. Mobil itu masih memiliki cukup bahan bakar untuk melanjutkan perjalanan, tetapi gundukan salju kemungkinan membuat bannya selip. Tetapi, Madruga dan keempat temannya seharusnya mampu melepaskannya tanpa banyak kesulitan, sehingga keputusan untuk meninggalkan mobil tersebut sangat aneh. Terlebih, jalan itu dikelilingi oleh hutan yang lebat dan terjal serta kondisi saat itu yang mulai memasuki musim salju. Tidak masuk akal untuk memilih berjalan kaki dengan pakaian seadanya di kondisi seperti itu. Ditambah lagi, Mathias dan Madruga tidak memiliki disabilitas yang parah sehingga harusnya dapat mengambil keputusan yang rasional. Penyelidikan terus dilakukan, tetapi tak ada kemajuan signifikan. Ini berubah pada bulan Juni di tahun yang sama. Sekelompok pengendara motor menemukan sebuah trailer kosong sekitar 31 km dari tempat di mana mobil Mercury kelima pria itu ditemukan. Di dalamnya, mereka menemukan jasad Weir yang terbungkus spray. Tak lama kemudian, polisi menemukan jasad Sterling dan Madruga sekitar 7 km dari trailer tempat jasad Weir ditemukan. Polisi menyimpulkan kalau mereka tewas kelelahan sebelum mencapai trailer tersebut. Madruga ditemukan menggenggam kunci mobilnya. Beberapa waktu setelahnya, tulang belulang milik White ditemukan. Tidak ada tanda-tanda Mathias kecuali sepatu tenisnya yang ia tinggalkan di trailer.
Matias kemungkinan besar mengambil sepatu kulit Wiher yang tidak ditemukan di trailer tempat jasadnya berbaring, tetapi polisi tidak tahu alasannya. Lebih membingungkannya lagi, Wiher ditemukan dalam keadaan kurus kering, meskipun trailer itu penuh dengan makanan kaleng dan dilengkapi alat membuka kaleng. Dari panjang janggut di jasadnya, ia diperkirakan bertahan hidup di trailer itu selama 8 hingga 13 minggu. Namun, hanya sekitar 12 makanan kaleng yang ditemukan terbuka. Selain itu, masih banyak pertanyaan yang masih membingungkan, seperti mengapa mereka berkendara ke arah timur dan bukan ke arah selatan menuju rumah mereka. Mengapa mereka berlima meninggalkan mobil mereka? Apa yang sebenarnya terjadi pada Matias? Benar-benar aneh, kata Wakil Sheriff Yuba County, Jack Beacom ketika mengomentari kasus ini. Hingga kini, belum ada yang mampu membantah pernyataan itu.